Pagi itu adalah pagi yang sangat bersejarah. Suara azan dan lantunan ayat suci Al-Quran bergema di sana. Para kiai dan para santrinya mengeluarkan suara keras menyebut Allah untuk berjihad di jalannya. Keadaan semakin hari semakin mencekam dihiraukan oleh mereka. Karena mereka tahu keadilan haruslah ditegakkan. Seberapa banyak usaha mereka untuk menyerang, kami punya niat yang terdalam untuk membela agama dan tanah air yang terancam. Malam itu, Pak Kiai dibawa oleh mereka. Andaikan saja kami bisa mengikutinya, semua itu takkan terjadi. Orang-orang PKI itu sangat biadab. Mereka ternyata membunuh ulama kami, Pak Kiai. Yang mereka katakan hanyalah omong kosong. Tidak ada perdamaian yang dijanjikan oleh mereka. Yang ada hanya settingan belaka yang menggelapkan mata kami semua. Suatu ketika, pasukan PKI masuk ke dalam tempat kami. Kami dengan sekuat tenaga mencoba melindungi para guru kami. Takkan ada yang bisa merenggut nyawa guru kami. Termasuk kau, duri dalam negeri ini yang tak bisa kami biarkan seperti sampah di lautan. Kalian memberikan sesuatu yang tak dapat kami lupakan. Sesuatu tentang tahun ini yang dipenuhi darah para pahlawan. Ketika hari itu, dari jauh kami melihat seorang santri memihak pada mereka. Hati para kiai dan para santri pun tersakiti melihat murid, teman yang selama ini berada dalam dekapan mereka, malah mengkhianati kepercayaan kasih sayang. Apa daya, dia sudah berada di tebing jurang. Dan tak lama ia akan masuk ke jurang pula. Beberapa hari terakhir, kulihat dirinya tak sembahyang. Firasatku ternyata benar. Dia sudah disesatkan oleh ketakutan dan kesenangan duniawi semata. Kukira engkau akan berjihad bersama kami. Engkau yang selalu membawa senapan kemana-mana untuk berjaga di sekitaran kami. Kami kira kesetiaanmu akan abadi. Ternyata tidak. Kau seperti musuh dalam selimut. Tingkah lakumu sangat lembut, seakan-akan menjelma menjadi malaikat. Ternyata tidak. Engkau adalah iblis yang nyata. Namun, hanya Allah lah yang tahu niat baik burukmu. Setelah kejadian yang pahit itu, kami pun semakin mempererat dan saling menjaga satu sama lain agar tidak terjerumus rayuan manis PKI. Ketika komunis itu datang kembali kepada kami, mereka masuk ke dalam masjid dan membakar, menyerang habis-habisan, sedang kami melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang lebih membekas dalam lubuk hati kami adalah saat itu juga di depan mata kami, Pak Kiai yang sedang mengimani kami ditusuk beberapa kali oleh orang yang biadab ini. Sungguh keji pemberontakan PKI pada kala itu. Angin badai selalu menyelimuti kami. Keheningan malam itu berubah menjadi kerisuhan. Kerisuhan itu datang saat salah satu seorang santri berteriak keras memanggil salah satu Pak Kiai. Kami pun langsung bergegas menghampiri. Ditanyakanlah kepadanya apa yang terjadi. Santri tersebut menjawab,
Pak Kiai diculik oleh segerombolan pria tak dikenal dengan pakaian seperti aparat keamanan dan membawa bendera komunis. Dan benar saja, beberapa hari lamanya kabar duka itu datang. Pak Kiai dinyatakan meninggal sehabis disiksa oleh mereka. Sudah berapa banyak ulama kami satu persatu meninggalkan tempat ini demi membela agama dan tanah air. Setelah kebusukan yang dilakukan oleh komunis itu, mereka akhirnya kalah dan mendapat hukuman setimpal. Dan mengenai apakah PKI tersebut salah satu mereka adalah aparat keamanan negara, mungkin saja ada yang terlibat di dalamnya. Penyusup akan selalu mencari celah bagaimanapun juga untuk bermain dan memenangkannya. Tugas kita hanyalah berdoa dan terus menjaga keutuhan bangsa agar tak ada generasi komunis itu di tanah lahir kita. Semoga generasi muda sekarang bisa bangkit akan kesadarannya untuk mencintai tempat yang sudah membesarkannya. Tanah airku, suci dan abadi, akar kedalaman cinta kami padamu. Terima kasih negeriku. Betapa hatiku takkan